Jika kalian mendengar kata burung cendrawasih, sudah pasti burung ini dikenal identik dengan pulau paling timur Indonesia, yaitu Pulau Papua. Cendrawasih adalah satwa endemik Indonesia Timur, khususnya di Pulau Papua dan Maluku. Burung ini merupakan famili Paradisaidae yang terdiri dari 42 spesies. Dari 42 spesies yang tersebar di dunia, 36 diantaranya hidup di Pulau Nugini, Papua dan Maluku, terutama Kepulauan Aru dan Australia. Terkhusus di Papua, terdapat 28 jenis cendrawasih. Meskipun begitu, jauh sebelum masyarakat Indonesia secara umum mengenal adanya burung surga ini, nan jauh di Eropa, justru keindahan bulu burung ini sudah terkenal di kalangan bangsawan. Mereka menggunakannya untuk menghiasi perhiasan dan topi-topi kaumnya. Dalam dokumenter kali ini, kita kilas balik sejarah interaksi Papua dan negara-negara Eropa dalam perburuan cendrawasih. Sejak berabad-abad lalu, burung cendrawasih atau bird of paradise telah memikat imajinasi dunia. Bangsa Eropa pertama kali mendengar tentang makhluk ini dari kisah-kisah pelaut dan pedagang yang datang dari Nusantara. Dalam kisah tersebut, burung ini tidak pernah menyentuh tanah, tak memiliki kaki, dan konon berasal dari surga. Kisah-kisah ini menumbuhkan mitos dan eksotisme dalam benak masyarakat Eropa. Cendrawasih digambarkan sebagai makhluk ilahi yang keindahannya melampaui batas nalar. Koleksi bulunya menjadi simbol kekuasaan, kemewahan, dan kekaguman terhadap alam yang liar dan jauh dari peradaban barat. Ketika era penjelajahan samudra dimulai, mitos ini berubah menjadi hasrat nyata untuk menemukan, memiliki, dan menguasai burung-burung tersebut. Papua, sebagai rumah bagi cendrawasih, pun perlahan menjadi sasaran ekspedisi dan perburuan sistematis oleh bangsa-bangsa Eropa. Kontak langsung antara Papua dan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-16, ketika pelaut Portugis dan Spanyol mulai menjelajah wilayah timur Nusantara. Mereka menemukan burung-burung eksotis yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, terutama cendrawasih dengan bulu megah yang tak biasa. Pada awalnya, interaksi ini bersifat sporadis dan terbatas. Perdagangan dilakukan melalui perantara lokal dari Maluku dan pesisir Papua. Namun, minat Eropa yang terus meningkat terhadap bulu cendrawasih mendorong semakin banyak kapal dan pedagang datang ke kawasan ini. Seiring waktu, wilayah pedalaman Papua yang sebelumnya nyaris terisolasi mulai mengalami perubahan drastis. Keinginan bangsa asing untuk mendapatkan akses langsung ke habitat cendrawasih mendorong pembentukan jaringan perdagangan baru yang kemudian menjadi pintu masuk kolonialisme dan eksploitasi. Pada abad ke-17 hingga 19, cendrawasih menjadi komoditas dagang mewah di Eropa. Bulu-bulu indahnya dijadikan hiasan topi, jubah bangsawan, hingga pernak-pernik eksotis di museum dan koleksi pribadi para aristokrat. Permintaan ini mendorong meningkatnya perburuan di Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di pasar-pasar besar seperti Amsterdam, London, dan Paris, cendrawasih bukan hanya dijual sebagai spesimen ilmiah, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Eksotisme burung ini menjadi bagian dari narasi kolonial yang menempatkan Eropa sebagai penakluk dan pemilik keindahan alam dari belahan dunia lain. Sementara itu, masyarakat Papua mulai terlibat dalam rantai perdagangan yang mereka tidak kuasai sepenuhnya. Perburuan yang awalnya dilakukan untuk kebutuhan lokal berubah menjadi aktivitas komersial yang menyesuaikan dengan permintaan pasar asing, yang pada akhirnya mengguncang ekosistem dan tatanan budaya setempat. Perdagangan cendrawasih melibatkan rantai distribusi yang panjang, mulai dari pemburu lokal, pedagang pesisir,
hingga perantara dari bangsa asing. Jalur ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan Eropa akan produk-produk eksotis dari timur. Seringkali, para pemburu dari pedalaman harus menyerahkan hasil buruan mereka kepada kepala suku atau elit lokal, yang kemudian menukarnya dengan barang-barang impor seperti besi, tembakau, dan manik-manik. Ketimpangan dalam perdagangan ini menjadikan masyarakat Papua sebagai pemasok tak setara dalam sistem yang dikendalikan oleh pihak luar. Kondisi ini memperjelas bagaimana perburuan cendrawasih bukan hanya soal kekaguman terhadap keindahan, tetapi juga bagian dari sistem kolonial global yang mengeksploitasi sumber daya dan manusia dari dunia terjajah untuk kepentingan dan kenikmatan dunia penjajah. Perdagangan cendrawasih membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Papua. Nilai budaya dan spiritual yang melekat pada burung ini mulai tergantikan oleh nilai komersial. Cendrawasih yang dulu dianggap sebagai simbol sakral dalam upacara adat, kini menjadi barang dagangan. Beberapa kelompok mulai bergantung pada perburuan sebagai mata pencaharian utama. Ketergantungan ini mengganggu sistem ekonomi subsisten yang telah lama mengakar. Masyarakat lokal mulai mengubah pola hidup, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar luar. Selain itu, interaksi dengan pedagang Eropa dan Asia membawa perubahan dalam struktur kekuasaan tradisional. Kepala suku yang menjalin relasi dagang dengan bangsa asing mendapatkan posisi lebih dominan, memicu ketimpangan dan konflik internal yang sebelumnya jarang terjadi. Selain pedagang, para misionaris dan ilmuwan Eropa juga masuk ke Papua pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka datang membawa misi peradaban, agama, dan penelitian ilmiah. Dalam prosesnya, mereka juga tertarik pada kekayaan alam Papua, termasuk cendrawasih yang eksotis. Ilmuwan seperti Alfred Russel Wallace mengumpulkan spesimen cendrawasih untuk diteliti dan dibawa ke museum-museum di Eropa. Tulisan-tulisan mereka memperkuat citra burung ini sebagai makhluk keajaiban alam. Namun di balik studi ilmiah tersebut, ada praktik eksploitasi dan pengambilan spesimen dalam jumlah besar yang merugikan populasi satwa. Kehadiran para ilmuwan dan misionaris ini juga mempercepat asimilasi budaya lokal ke dalam pandangan dunia kolonial. Upacara-upacara yang berkaitan dengan cendrawasih dianggap pagan dan perlahan-lahan ditinggalkan, menandai pergeseran nilai dalam masyarakat Papua yang terjajah secara ekonomi, spiritual, dan ilmiah. Ketika Belanda secara resmi menguasai Papua Barat, perburuan cendrawasih semakin dilembagakan. Pemerintah kolonial Belanda menerbitkan izin perburuan dan pengumpulan burung untuk diekspor ke Eropa. Aktivitas ini dikelola secara lebih sistematis dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dagang. Belanda juga membentuk pos-pos administrasi dan perdagangan di kawasan pesisir seperti Fak-Fak, Manokwari, dan Merauke yang menjadi pusat pengumpulan spesimen flora dan fauna. Di sini, cendrawasih dijual dalam bentuk awetan dan dikirim melalui kapal ke pusat-pusat dagang kolonial. Dalam konteks ini, burung cendrawasih menjadi simbol dari sistem kolonial itu sendiri. Indah dan memesona, namun ditangkap, dikendalikan, dan dijual atas nama sains dan kemajuan. Eksploitasi satwa ini menjadi cerminan eksploitasi manusia Papua dan tanahnya oleh kekuatan kolonial. Menjelang abad ke-20, mulai muncul kekhawatiran terhadap menurunnya populasi cendrawasih akibat perburuan berlebihan. Di beberapa daerah, spesies tertentu menjadi langka dan sulit ditemukan. Para naturalis dan pengamat burung mulai menyuarakan pentingnya perlindungan. Namun, kesadaran ini belum cukup kuat untuk menghentikan perdagangan. Pasar Eropa masih menggemari cendrawasih sebagai barang mewah. Beberapa kolektor bahkan bersaing untuk mendapatkan spesimen langka, semakin menekan keberadaan burung ini di alam liar. Ironisnya, kepunahan lokal yang mulai terjadi justru menambah nilai burung ini di pasar global. Semakin langka, semakin mahal.
Perburuan pun tetap berlangsung, kali ini dengan lebih banyak perantara dan teknik jebakan yang semakin merusak habitat alami. Di tengah eksploitasi yang masif, sejumlah tokoh lokal mulai menyuarakan ketidaksetujuan terhadap praktik perburuan dan perdagangan cendrawasih. Beberapa kelompok adat menolak menjual burung yang mereka anggap keramat. Mereka melihat burung ini bukan sekedar fauna, tapi leluhur yang menjaga hutan. Namun, suara mereka kerap tak terdengar di tengah kekuasaan kolonial dan tekanan ekonomi. Hanya sedikit komunitas yang mampu bertahan dengan sistem adatnya. Sementara itu, tekanan pasar dan kebutuhan hidup memaksa banyak masyarakat terlibat dalam perdagangan yang bertentangan dengan nilai tradisional mereka. Muncul pula perlawanan senyap dalam bentuk cerita rakyat, larangan berburu dalam wilayah suci, dan ritual penghormatan pada burung cendrawasih. Disinilah cikal bakal konservasi berbasis budaya mulai tumbuh, walau belum mendapat dukungan struktural dari pemerintah kolonial. Memasuki pertengahan abad ke-20, selera masyarakat Eropa mulai berubah. Bulu-bulu mewah tak lagi menjadi tren, dan undang-undang perlindungan satwa mulai diterapkan di berbagai negara. Pasar untuk cendrawasih pun mulai menyusut secara perlahan. Perubahan ini membawa dampak signifikan di Papua. Permintaan menurun, dan beberapa jaringan perdagangan bubar. Namun bukan berarti perburuan berhenti sepenuhnya. Di pasar gelap, cendrawasih masih diburu untuk kolektor dan pelancong eksentrik yang menginginkan kenangan eksotis. Pada saat yang sama, muncul peluang baru untuk mengubah cara pandang terhadap cendrawasih. Penurunan permintaan komersial membuka ruang untuk pendekatan konservasi dan pemulihan nilai budaya yang sempat terkikis. Namun ini memerlukan strategi baru yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 60-an, upaya konservasi mulai dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Pemerintah dan organisasi lingkungan mulai mendata populasi cendrawasih dan menetapkan kawasan lindung di berbagai wilayah hutan Papua. Program konservasi tak hanya menekankan perlindungan habitat, tetapi juga melibatkan masyarakat adat dalam proses pelestarian. Mereka didorong untuk kembali menghidupkan kearifan lokal dalam menjaga satwa, termasuk melalui peraturan adat dan larangan berburu dalam wilayah suci. Namun tantangan tetap ada. Kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya pendidikan lingkungan seringkali menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi memerlukan pendekatan yang holistik dan menghargai suara masyarakat sebagai penjaga sesungguhnya tanah Papua. Hari ini, cendrawasih bukan lagi hanya burung. Ia telah menjadi simbol identitas Papua. Burung ini hadir dalam bendera, lambang daerah, tarian adat, hingga mural-mural perjuangan. Ia menjadi bagian dari narasi tentang keindahan, keberanian, dan keunikan Papua yang tak tergantikan. Simbol ini juga menjadi bentuk perlawanan budaya terhadap narasi kolonial masa lalu. Jika dulu burung ini dipajang di dinding-dinding istana Eropa sebagai simbol dominasi, kini ia berdiri sebagai ikon harga diri dan hak atas tanah sendiri bagi rakyat Papua. Pemulihan nilai ini memperlihatkan bahwa meski sejarah telah mencatat luka panjang, burung cendrawasih masih mampu terbang tinggi dalam imajinasi dan semangat masyarakat Papua. Ia adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang lebih adil. Cendrawasih yang dahulu diburu dan dikumpulkan kini tersimpan di berbagai museum dunia. Spesimen awetan, lukisan ilmiah, dan catatan lapangan menjadi jejak sejarah interaksi antara Papua dan dunia Eropa yang dibalut dalam kerangka kolonialisme ilmiah. Beberapa museum kini berupaya mengembalikan narasi ini secara lebih adil, termasuk dengan memberi ruang suara masyarakat Papua dalam interpretasi sejarah.
Namun, sebagian besar spesimen masih dipajang sebagai hasil penjelajahan dan prestasi ilmiah bangsa Barat. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah spesimen ini milik dunia atau milik komunitas asalnya? Wacana repatriasi burung-burung awetan dan pemulihan narasi sejarah dari sudut pandang Papua menjadi penting dalam mengoreksi ketimpangan warisan kolonial tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, cendrawasih menjadi daya tarik utama dalam pengembangan ekowisata di Papua. Pengamatan burung di alam liar tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi alternatif yang ramah lingkungan. Program ekowisata yang dikelola bersama masyarakat adat mulai tumbuh, terutama di wilayah seperti Pegunungan Arfak dan Tambrau. Di sini, masyarakat dilibatkan sebagai pemandu, penjaga hutan, dan pengelola homestay yang mengutamakan prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, ekowisata bisa menjadi alat pelestarian sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Cendrawasih pun bukan lagi objek eksploitasi, tapi inspirasi untuk hidup berdampingan dengan alam dan melestarikan warisan yang tak ternilai. Meskipun perburuan bulu cendrawasih menurun drastis, ancaman terhadap habitatnya terus meningkat. Pembukaan hutan untuk industri tambang, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur mengancam keberadaan hutan-hutan tropis yang menjadi tempat hidup burung surga. Ini adalah bentuk kolonialisme baru, eksploitasi atas nama pembangunan. Masyarakat Papua masih terus berjuang untuk mempertahankan tanah dan hutan mereka. Konflik agraria, perampasan tanah adat, dan lemahnya pengakuan hukum atas wilayah adat memperumit upaya pelestarian. Ketika hutan hilang, bukan hanya cendrawasih yang terancam, tapi juga seluruh sistem sosial, budaya, dan spiritual masyarakat yang bergantung padanya. Gerakan akar rumput dan solidaritas nasional internasional kini menjadi benteng terakhir. Suara-suara dari Papua terus menyerukan perlindungan yang utuh, bukan hanya terhadap spesies, tetapi terhadap seluruh ekosistem kehidupan. Cendrawasih dalam hal ini kembali menjadi simbol perjuangan, bukan untuk dipajang, tapi untuk diperjuangkan agar tetap bebas menari di langit timur. Sejarah perburuan cendrawasih di Papua adalah cermin panjang tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, kadang penuh kekaguman, kadang diliputi keserakahan. Dari hutan lebat tanah Papua hingga ruang pameran istana Eropa, burung surga telah mengalami perjalanan yang tidak pernah ia pilih. Ia menjadi korban hasrat manusia, namun juga simbol kekuatan alam yang tak mudah dipadamkan. Kini, ketika dunia mulai melihat kembali ke timur, cendrawasih hadir bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai pengingat bahwa bumi ini menyimpan keindahan yang hanya bisa bertahan jika dijaga, bukan dieksploitasi. Masyarakat Papua yang selama berabad-abad menjadi saksi dan penjaga burung ini, kini berdiri di garis depan perjuangan, membela hutan, menulis ulang sejarah, dan mewariskan nilai-nilai pelestarian. Dari setiap tarian bulu di atas dahan, hingga tiap nyanyian senyap di balik semak, cendrawasih mengirimkan pesan bahwa keharmonisan adalah mungkin, bahwa masa lalu yang kelam bisa menjadi pelajaran untuk masa depan yang lestari. Jika kita benar-benar mendengarkan dan memahami, maka warisan dari langit Papua ini bisa tetap hidup, bukan hanya dalam buku sejarah, tapi dalam denyut alam yang terus berdetak.